Kalau bercandaan saya sama teman-teman, kan ada dua nih anaknya yang dituduhkan oleh Kang Ubed. Yang satu bilang, ya kan yang satu sudah jadi wali kota, Anda sudah jadi wali kota, wes sampean menengahi mas. Biar kalau mau berbisnis tinggal saya, karena saya kan bukan pejabat negara. Kan jadi nggak salah kan? Tapi yang jadi pertanyaan bukan soal boleh atau tidak bolehnya seorang anak presiden, tapi proses dia membangun usahanya itu. Jualan pisang untung 71 miliar. Ini kan orang bodoh pun bertanya, gimana caranya? Saya ini sejak mahasiswa, walaupun tidak kaya-kaya banget, saya pengusaha gitu loh. Tapi mencari untung 71 miliar sampai sekarang belum pernah dapet tuh. Kebiasaan di rejim Jokowi ini, saya terus terang aja ya, relawan Jokowi, saya ketua Badan Relawan Nusantara. Tapi saya tobat lah. Dan sampai sekarang saya masih ketua BRN. Dapat hidayah. Ya, hidayah saya roh rakyat itu sama roh-roh para paning father mengingatkan. Nah, bahayanya dari rejim hari ini, setiap ada laporan warga negara dihadapkan dengan laporan yang baru, proses penegakan hukumnya tidak pernah jalan. Jadi kawan-kawan media sekalian, saya pertama mau bercerita dulu tentang 98 lah, karena mungkin ada sedikit rekam jejak sejarah yang sering orang lupa. 98 tuh cuman seperti cerita yang akhirnya banyak orang menjadi seperti dalam tanda petik itu kendaraan dia mempercantik diri lah. Saya nggak mau bilang soal kaya atau dapat jabatan. Bahwa pada dasarnya esensi dari gerakan 98 itu buah proses yang panjang ketika Orde Baru berkuasa. Ya, semangat kita untuk melakukan perubahan, dan salah satu poin yang kita kritisi itu adalah terjadinya kolusi nepotisme yang sekarang juga ditambah dengan yang istilah kita kenal dengan korupsi di dalam keluarga istana, bahkan relasi cendana. Nah, nilai-nilai perjuangan inilah yang sebetulnya menjadi kegelisahan kita. Setelah lebih dari 20 tahun rejim Orde Baru jatuh dan tumbuhnya kekuasaan-kekuasaan baru, rupanya nilai ini mulai dilupakan. Bahwa esensi dari apa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati oleh para paning pader kita menjadi landasan berpijak kita bernegara, berbangsa, mewujudkan satu pemerintahan ya dan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah, itu hari ini mulai tersisihkan. Nyatanya tadi yang seperti dibilang oleh kawan-kawan ini, selain bukan hanya dia berternak ya para oligark ini, tetapi dia juga yang lebih parah hari ini adalah mengadu domba sesama anak bangsa. Kalau dulu di zaman kami mengkritisi kekuasaan Orde Baru, itu kita akan berhadapan dengan kekuasaan. Kalau hari ini enggak, kita dihadapkan dengan kawan kok. Dengan saudara kita sendiri, terlepas kenal atau tidak kenal, tapi itu saudara sebangsa yang notabene dia punya saudara juga yang mengalami seperti tadi kawan Indra sampaikan, bagaimana negara tidak mampu mengurus kebutuhan pokok rakyatnya. Dalam hal ini misalnya sembako, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Bohong kalau ada orang bilang bahwa negara ini baik-baik. Kalau kita tidak pernah, kecuali kita tidak pernah bergaul dengan tetangga, keluarga, sahabat kita. Pasti keluh kesah di WhatsApp itu pasti keluhannya nggak jauh beda tuh. Susu belum bayar, kontrakan belum bayar, listrik mau mati. Apa kan pertanyaannya begini, di tengah situasi yang begini, apakah ini yang kita maksud perjuangan 98? Kan bukan. Nyatanya juga di balik itu ada orang-orang, segelintir orang ya, itu melakukan tindakan kolusi. Data yang disampaikan oleh Kang Ubed tersebut adalah bagian dari proses akademik dia ketika dia sedang mau menulis. Dia temukan, refleksi bersama dengan kawan-kawan, kenapa tidak dilaporkan, kira-kira begitu. Kenapa harus dilaporkan? Nah ini penting. Selain tadi seperti yang disampaikan sahabat saya bahwa ada TAP MPR yang mengatur di tahun 98 tentang pemberantasan KKN dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Tapi jangan lupa juga teman-teman sekalian bahwa ada Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi, yang juga melindungi bagi siapapun yang melaporkan. Dan Kang Ubed dalam hal ini harus dilindungi. Karena dia dalam rangka pencegahan terhadap tindak
kan kolusi dan nepotisme itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2018 gitu, tentang tindak pidana makar. Kalau nggak salah itu pasal 41 di poin kelima itu sangat jelas kok. Bahkan KPK juga itu berkewajiban memberikan jawaban paling lambat 30 hari atas laporan itu. Jadi kalau hari ini ada teman-teman juga yang mengaku 98 melaporkan itu berarti dia sedang menghambat upaya besar seluruh komponen anak bangsa yang dipelopori oleh teman-teman 98 pada saat itu agar terciptanya satu pemerintahan yang adil, bersih terhadap kolusi, nepotisme dan korupsi itu sendiri. Bagi saya, kalau Kang Ubed dituduh sebagai bagian dari kaki tangan salah satu konglomerat atau tokoh-tokoh politik yang haus kekuasaan katanya, ya diuji dong. Kita punya lembaga hukum, jangan dipotong di tengah gitu loh. Kebiasaan di rejim Jokowi ini, saya terus terang aja ya, relawan Jokowi, saya ketua Badan Relawan Nusantara, tapi saya tobat lah. Dan sampai sekarang saya masih ketua BRN. Dapat hidayah. Ya hidayah saya roh rakyat itu sama roh para paning father mengingatkan. Nah, bahayanya dari rejim hari ini, setiap ada laporan warga negara dihadapkan dengan laporan yang baru, proses penegakan hukumnya tidak pernah jalan. Ya dikit-dikit lapor kok dikit-dikit gitu loh. Dan harusnya kan lapornya yang lebih substantif. Maka saya lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kontra terhadap Kang Ubedillah itu adalah kawan-kawan yang sudah tidak punya nilai dan semangat perjuangan, bahkan penegakan kebaikan, kebersihan pemerintahan di Republik Indonesia ini. Maka dasar bijaknya tadi saya katakan, hak warga negara, Kang Ubed menjalankan haknya untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi, kolusi. Dan KKN ini adalah spirit perjuangan yang dulu diamanatkan para generasi khususnya 98 itu yang kita tangkap ya, itu banyak sebetulnya, tapi poin yang paling penting itu adalah KKN. Maka pada saat itu kita juga membuat isu turunannya namanya turunkan harga, berkelanjutan dengan namanya apa, turunkan harta dan keluarga gitu loh, turunkan harga itu. Ini kan banyak proses peristiwa catatan sejarah yang orang lupakan. Nah, hari ini bukan tanpa satu kajian analisa Kang Ubed melaporkan itu. Bahkan di beberapa wawancara dia sudah jelaskan kan sangat aneh gitu ya. Dalam suatu proses hukum dikatakan dia melakukan pelanggaran dan harus didenda hampir 8 triliun, 7,8 triliun ya. Faktanya tuntutannya turun jadi 72 miliar. Jadi enggak 78 ya. 78 miliar atau 10%. Iya kan? Dan dalam kurun waktu yang panjang seperti yang disampaikan Kang Ubed juga, tiba-tiba dia melakukan penanaman modal lah. Kira-kira gitu. Itu yang tadi disampaikan oleh sahabat saya ya, Yusuf Blegur. Apakah salah proses ini yang kita lagi mau kejar. Kita berharap para penegak hukum dalam hal ini KPK gitu ya, mau memproses ini sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya, walaupun kita ragu nih bahwa KPK akan berani. Tetapi sebagai anak bangsa, kita akan terus mengawal dan mengingatkan. Mungkin kita tidak akan berhenti di pertemuan atau jumpa pers kali ini. Ya. Nah, spirit yang disampaikan Kang Ubed itu mengingatkan. Saya berharap semua teman-teman, karena waktu itu juga bukan cuma saya dan berapa orang yang segelintir orang ada di sini, itu ada jutaan, bahkan puluhan juta seluruh Indonesia yang ingin terwujudnya satu pemerintahan yang clean, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berkeadilan bagi rakyat dan bangsanya, bukan bagi kepentingan oligark atau pengusaha semata-mata atau kelompok politik atau anak cucunya saja. Karena kritik kita dulu kan begitu, dengan munculnya misalnya Humpus, apa tuh nama-nama perusahaan anak-anaknya Soeharto tuh. Itu kan kita kritik gitu loh. Salah dia berkuasa, jadi pengusaha boleh. Kalau bercandaan saya sama teman-teman, kan ada dua nih anaknya yang dituduhkan oleh Kang Ubed. Yang satu bilang, ya kan yang satu sudah jadi wali kota, Anda sudah jadi wali kota, wes sampean menengahi mas. Biar kalau mau berbisnis tinggal saya, karena saya kan bukan pejabat negara. Kan jadi nggak salah kan?
Tapi yang jadi pertanyaan bukan soal boleh atau tidak bolehnya seorang anak presiden, tapi proses dia membangun usahanya itu. Jualan pisang untung 71 miliar. Ini kan orang bodoh pun bertanya, gimana caranya saya ini sejak mahasiswa, walaupun tidak kaya-kaya banget, saya pengusaha gitu loh. Tapi mencari untung 71 miliar sampai sekarang belum pernah dapet tuh. Belum pernah dapat 7 miliarnya aja nggak dapat, apalagi 7,1-nya gitu kira-kira ya. Nah, wajar kalau hari ini publik rakyat bertanya, kok bisa? Ya bisa lah. Kalau saya jadi presiden apapun yang saya nggak bisa, persoalannya punya moral nggak saya memperkaya anak saya dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini indikasi inilah yang sedang dipertanyakan oleh sahabat saya, kawan saya. Kalau ada orang yang bilang Ubed bukan 98, saya pertaruhkan badan saya di depan orang itu. Atau siapapun yang menegasikan Kang Ubed bukan 98. Karena saya kenal Kang Ubed jauh sebelum peristiwa 98. Tepatnya itu antara tahun 94-95. Ketika menghadiri pertemuan Senat Mahasiswa seluruh Indonesia di Makassar. Dan saya sudah bergaul dengan dia sebelum berangkat ke Makassar. Jadi saya kenal baik dengan Kang Ubed. Jadi kalau ada yang bilang Kang Ubed bukan aktivis 98, mungkin bahkan dulu tidak dikenal. Nah, ini kawan-kawan FKMJ kenal nggak sebelum Soeharto jatuh? Pasti kenal lah. Karena dia adalah delegasi dari IKIP yang sekarang namanya jadi Universitas Negeri Jakarta, dan hari ini Kang Ubed menjadi dosen salah satu di universitas tersebut, dan hari ini juga Kang Ubed masih ASN, bukan tenaga pengajar honorer, jangan salah. Apa yang dia mau cari oleh seorang akademisi, maka silakan teman-teman pelajari betul bagaimana karakter seorang akademisi yang baik dalam terminologi ilmu pengetahuan, bukan dalam terminologi politik ya. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan dalam rapat-rapat persiapan acara ini, apa yang dilakukan oleh Kang Ubed itu semata-mata adalah ranah penegakan hukum yang harus kita kawal. Kalau Kang Ubed dinyatakan memang bersalah, hukum harus berjalan dengan baik. Apakah dia hoak misalnya tuduhan? Jangan dibilang hoak sebelum proses hukum itu jalan. Ini yang saya sampaikan, orang yang menyampaikan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang ingin menghambat proses kemajuan bangsa Republik Indonesia. Demikian, silakan dilanjutkan kawan. Terima kasih Bang Eki, Bang Yus.